Anak-anakku sudah mulai besar-besar. Dia sudah mulai tumbuh sebagaimana dengan anak-anak yang lainnya. Aku dikaruniai anak sebanyak 10 orang. 10 orang. Akan tetapi ketika diriku sudah mulai dimakan usia, rambutku sudah putih dipenuhi uban, kakiku sudah mulai ringkih untuk dilangkahkan, mataku sudah mulai kabur untuk dilihatkan, dan pada hari ini aku terbaring di pembaringan rumah sakit. Sudah 5 hari aku dirawat di rumah sakit, tak satu pun anakku yang datang. Dan aku ditemani oleh seorang kakak yang begitu menyayangi adiknya. Maka itulah yang membuat diriku rasanya percuma saja untuk berobat. Tak ada artinya aku harus makan sehingga bisa bertahan dalam hidup. Setiap kali pintu ruang rawatan berbunyi dibuka oleh perawat, aku mengira itu anak-anakku yang datang. Akan tetapi telah putih mata memandang, ternyata bukan mereka yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Sahabat konselor rumah sakit dimanapun Anda berada, lihat kepiluan hati seorang ibu yang sudah 5 hari dirawat, namun tak satu pun anaknya yang datang. Ustaz, beliau bercerita, masih terngiang di dalam pikiranku ketika awal-awal pernikahan, aku tak kunjung mendapatkan belahan hati, pujaan jiwa seorang anak. Maka setiap kali datang bulanku terlambat, setiap kali itulah harapan itu muncul di dalam jiwa. Dan ketika bidan mengatakan aku positif hamil, maka tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan kecuali berita kehamilan diriku. Berjalannya waktu, kandunganku sudah mulai membesar. Memang terasa sulit, memang terasa susah. Jangankan untuk berlari, untuk berjalan saja aku sesak nafas. Jangankan untuk telungkup ketika tidur terlentang saja aku susah. Akan tetapi kesusahan itu menjadi hilang ketika aku merasakan detak jantungnya yang baik. Dan ketika datang masa di mana aku hendak melahirkan, dikumpulkan seluruh sakit yang ada di muka bumi ini disatukan, maka lebih sakit ketika aku melahirkan anakku. Akan tetapi Ustaz, sakit itu menjadi hilang seketika ketika aku mendengarkan jeritan suaranya. Anak-anakku sudah mulai besar Ustaz. Dia sudah mulai tumbuh sebagaimana dengan anak-anak yang lainnya. Aku dikaruniai anak sebanyak 10 orang. 10 orang. Akan tetapi ketika diriku sudah mulai dimakan usia, rambutku sudah putih dipenuhi uban, kakiku sudah mulai ringkih untuk dilangkahkan, mataku sudah mulai kabur untuk dilihatkan, dan pada hari ini aku terbaring di pembaringan rumah sakit. Sudah 5 hari aku dirawat di rumah sakit, tak satu pun anakku yang datang. Dan aku ditemani oleh seorang kakak yang begitu menyayangi adiknya. Maka itulah yang membuat diriku rasanya percuma saja untuk berobat. Tak ada artinya aku harus makan sehingga bisa bertahan dalam hidup. Setiap kali pintu
ruang rawatan berbunyi dibuka oleh perawat. Aku mengira itu anak-anakku yang datang. Akan tetapi telah putih mata memandang. Ternyata bukan mereka yang datang. Mereka sibuk, Ustaz. Ada yang mengatakan sibuk dengan urusan mengajarnya, sibuk dengan mengurus suaminya, sibuk dengan anak-anaknya di masa sekolah tidak bisa ditinggalkan karena masuk waktu ujian sekolah. Maka aku bertahan di bawah pengasuhan kakakku yang dirawat di rumah sakit. Saudaraku, sahabat konselor rumah sakit, tidakkah kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Perintahkan kepada manusia agar dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berbuat baik kepada orang tuanya. Apabila dia ada padamu yang mereka sudah mulai tua dimakan usia, ahaduhuma aw kilahuma, satu atau keduanya, fala taqul lahumā uff, maka jangan engkau tolak permintaannya. Dia mengatakan, Ustaz, rindu rasanya ketika sakit ini ada anak-anak di sampingku yang menghiburku. Rindu rasanya aku menatap wajahnya yang penuh dengan senyuman. Akan tetapi permintaan itu tidak kunjung juga dikabulkan. Wala tanharhuma, jangan engkau hardik, jangan engkau kasari. Maka dia mengatakan, Ustaz, kemarin anak yang bungsuku datang. Ketika dia baru membuka pintu ruang rawatan, dia mengatakan, Ibu, engkau tidak adil punya anak. Kakak, Huda, Uni, engkau fasilitasi, engkau berikan dia pendidikan sampai dia kepada sekolah yang tinggi. Engkau carikan cara agar Uni bisa bekerja. Sementara aku engkau biarkan menjadi orang tak berguna di muka bumi ini. Sang ibu berkata, anakku, bukankah engkau sudah ibu belikan mobil? Ibu kasih engkau mobil, nak. Mudah-mudahan dengan itu engkau usahamu bisa berkembang. Apa katanya? Apalah arti sebuah mobil? Bagiku tidak berguna. Kemudian dia hempaskan pintu kamar dan dia pergi. Wala tanharhuma, jangan engkau hardik dia. Maka berkatalah kepadanya qaulan karima, dengan perkataan yang mulia. Satu hari datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak menawarkan dirinya berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau memiliki tanggungan orang tua? Dia berkata, ya Rasulullah, ayah ibuku aku tinggalkan tadi dalam keadaan menangis, karena memang aku anak satu-satunya yang membantu mereka memberikan makan dan seluruh aktivitasnya. Apa kata Rasulullah? Irji, baliklah, pulanglah, bahagiakan mereka sebagaimana engkau tadi telah membuatnya menangis. Lihatlah, pembaktian kepada orang tua disamakan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, salasun, ada 3 da'awatan mustajabat, ada 3 perkataan yang mustajab, yang tidak mungkin Allah tidak mengabulkannya. Da'awatun walidai,
yaitu doanya kedua orang tua kepada anaknya. Bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling utama di dalam kehidupan. Saudaraku, mudah-mudahan kisah kasus konseling ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana seseorang mendahulukan orang tuanya dari segala sesuatunya di dalam kehidupannya. Barang siapa yang menanam, dialah nanti yang akan menuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.